Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya sayangi. Pernahkah suatu pagi Bapak atau Ibu terbangun, lalu perlahan berdiri, tapi tubuh terasa sangat lemah? Bukan karena kurang tidur, bukan karena belum makan. Justru sebaliknya, sudah sarapan 2 butir telur rebus seperti biasa, tidur pun cukup, makan pun teratur dan bergizi. Tapi anehnya, tenaga tak kunjung hadir. Seperti ada yang hilang, namun tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa lemas itu seolah menyimpan pesan, bahwa tubuh kita sedang bicara, meskipun pelan. Dulu, banyak dari kita, termasuk orang tua kita terdahulu, memegang satu keyakinan. Selama perut kenyang, maka tubuh pasti sehat. Tapi sekarang, di usia yang semakin matang, kita mulai menyadari bahwa rasa kenyang belum tentu sama dengan rasa cukup bagi tubuh. Apalagi bagi tubuh yang telah melewati puluhan tahun perjuangan. Karena ternyata, tubuh di usia lanjut tidak hanya butuh diisi, tapi juga dipahami. Ia memerlukan keseimbangan. Ia butuh dukungan metabolik, irama yang lembut antara kerja jantung, hati, ginjal, dan pencernaan. Semua saling berkaitan. Semua harus dijaga. Saya sering mendengar cerita-cerita ini dari para lansia di berbagai pelosok tanah air. Di Temanggung yang sejuk, di Gresik yang ramai, di Wonosobo yang penuh senyum. Mereka bercerita dengan tulus, bahwa setiap pagi mereka sarapan telur rebus, karena diyakini sebagai makanan paling aman dan paling bergizi. Namun, waktu berlalu. Tubuh mereka tak kunjung membaik. Ada yang tetap lemas, ada yang cepat lelah, ada pula yang merasa tak ada kemajuan, meskipun sudah rajin makan telur. Lalu pertanyaan pun muncul dari dalam hati. Apakah selama ini saya salah? Apakah 2 butir telur rebus yang saya kira menyehatkan, justru menjadi penyebab tubuh saya terasa berat dan lemah? Pertanyaan-pertanyaan ini begitu dalam. Dan hari ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menemani Bapak dan Ibu menelusuri jawabannya. Kita akan membahas, dengan kepala jernih dan hati terbuka, tentang satu hal yang sudah sangat akrab di meja makan kita, telur rebus. Makanan sederhana, yang bisa menjadi anugerah bagi sebagian orang, tapi juga bisa menjadi pemicu masalah yang tersembunyi jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun saya mendedikasikan waktu dan hati saya untuk mendampingi para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Dari kota besar hingga desa kecil, dari rumah sakit hingga ruang praktik sederhana. Saya tak hanya melihat angka di hasil lab atau membaca tekanan darah. Saya mendengar cerita-cerita hidup, cerita tentang cucu, tentang ladang, tentang rindu, tentang harapan. Dan dari situlah saya belajar memahami tubuh manusia dengan lebih dalam. Hari ini, saya ingin berbagi, bukan dengan istilah medis yang rumit, tapi dengan bahasa yang mudah, jujur, dan mengalir. Agar apa yang kita bahas bisa langsung dipraktikkan di dapur, di meja makan, di kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari satu kebiasaan kecil, yang tampaknya sepele, tapi ternyata sangat menentukan arah kesehatan kita di masa senja. Kebiasaan sarapan. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, hampir di setiap rumah lansia Indonesia, selalu ada satu menu yang nyaris tak pernah absen, telur rebus. Dan memang, siapa yang bisa menyangkal keistimewaannya? Telur itu luar biasa. Ia mudah didapat, harganya terjangkau, dan cara memasaknya pun sederhana. Ia seperti sahabat setia, selalu ada, tidak pernah menyusahkan. Selalu siap memberi rasa kenyang yang pas di pagi hari. Dibandingkan telur goreng yang berminyak atau orak-arik yang dibumbui macam-macam, telur rebus tampak paling polos, paling murni. Ia tidak mengandung lemak tambahan, tidak ada minyak, tidak ada garam atau penyedap. Telur rebus itu seperti cinta orang tua, diam-diam memberi, tanpa banyak bicara. Tulus dan bersih. Tapi yang menjadikannya begitu berharga bukan hanya kepraktisannya. Di dalam sebutir telur rebus terkandung limpahan nutrisi, protein yang lengkap, vitamin B12 untuk saraf dan energi, vitamin D untuk tulang, kolin untuk daya ingat, serta 2 antioksidan penting, lutein dan zeaxanthin, yang melindungi mata dari cahaya dan radikal bebas.
Dan semua itu sangat berarti bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Bagi tubuh yang jantungnya mulai melambat, tulangnya mulai rapuh, ototnya mulai melemah. Sebuah penelitian dari Harvard Th Chan School of Public Health menyatakan bahwa konsumsi telur rebus dalam jumlah yang wajar tidak menyebabkan lonjakan kolesterol bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat. Bahkan, pada lansia yang kekurangan protein dan vitamin D, telur justru bisa menjadi kekuatan tambahan. Menopang daya tahan tubuh, membantu menjaga otot agar tetap bisa menopang tubuh, agar tetap bisa melangkah, mengangkat barang, dan memeluk cucu dengan hangat. Namun saya mengerti, Bapak Ibu, kekhawatiran tetap ada. Kalau saya makan telur, kolesterol saya naik enggak? Dok, saya ini punya darah tinggi, boleh makan telur enggak? Pertanyaan seperti ini sungguh wajar. Dan jawabannya pun tidak bisa disamaratakan. Karena tubuh kita masing-masing punya jalan hidupnya sendiri. Ada yang kuat menerima telur setiap hari. Tapi ada pula yang tubuhnya memberikan tanda-tanda penolakan secara perlahan. Kadang lewat rasa berat di kepala, kadang lewat napas yang jadi pendek, atau lewat perut yang terasa begah. Itulah sebabnya kita tidak bisa menganggap bahwa telur selalu baik, atau selalu buruk. Kita harus lebih mengenal tubuh kita sendiri. Kita harus tahu kapan telur bisa jadi sahabat, dan kapan ia perlu diberi jeda. Dan sebelum kita membahas siapa yang cocok dan siapa yang perlu berhati-hati, mari kita pelajari lebih dulu, apa sebenarnya yang bisa terjadi jika 2 butir telur rebus dikonsumsi setiap pagi dengan cara yang bijak. Karena Bapak, Ibu, tubuh di usia sekarang tidak lagi sama seperti saat muda dulu. Jalan kaki ke pasar saja bisa terasa berat. Bangun dari duduk bisa membuat lutut terasa nyeri. Tapi justru saat inilah, tubuh kita sangat membutuhkan perhatian. Bukan dari makanan mewah, bukan dari suplemen mahal. Tapi dari yang sederhana, yang penuh kasih, yang tepat. Dan telur rebus, jika dikonsumsi dengan penuh kesadaran dan keseimbangan, bisa menjadi anugerah kecil yang sangat besar manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah kita bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita tak lagi sekuat dulu? Otot-otot yang dahulu mudah digerakkan kini terasa lemah. Bahkan untuk berdiri lama saja seringkali terasa berat. Saya sering melihatnya sendiri, pasien-pasien lansia yang datang mengeluh, tak sanggup berdiri terlalu lama, mudah limbung saat hendak bangkit dari kursi, atau bahkan terjatuh hanya karena berdiri terlalu cepat. Banyak yang mengira ini hanyalah karena usia. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ada satu hal sederhana yang sering luput. Tubuh mereka tidak lagi mendapatkan cukup asupan protein harian. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien saya, Pak Darto namanya. Usianya 65 tahun, tinggal di Bekasi. Beliau sering mengeluh merasa lemas tiap pagi. Begitu membuka mata, bukannya semangat menyambut hari, justru ingin rebahan lebih lama. Kaki terasa berat, tubuh enggan bergerak. Tapi kemudian, beliau mulai mengikuti saran saya, sarapan dengan 2 butir telur rebus, ditambah sepiring sayur dan sedikit sumber karbohidrat sehat. Tidak muluk-muluk. Sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Dalam beberapa minggu, beliau merasakan perubahan besar. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Kini, beliau bisa berjalan keliling kompleks rumah tanpa harus duduk setiap beberapa menit seperti dulu. Bahkan katanya, bisa menyapu halaman sendiri lagi, sesuatu yang sudah lama tak mampu ia lakukan. Telur bukan hanya membantu menguatkan otot. Di dalamnya terkandung vitamin D dan fosfor, 2 nutrisi penting yang membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Dan seperti yang kita tahu, kekuatan tulang adalah kunci agar kita tetap bisa berdiri tegak, tetap bisa berjalan ke masjid, ke warung, atau hanya sekadar mengajak cucu bermain di halaman. Tanpa tulang yang kuat, kita menjadi tergantung pada orang lain. Kita mulai merasa tidak berdaya. Dan rasa itu, Bapak Ibu, bisa menyakitkan, baik secara fisik maupun secara batin. Banyak dari kita tidak sadar. Ketika lutut mulai nyeri, saat naik tangga terasa menyiksa,
Atau ketika pinggang mulai sering mengeluh, kita menyalahkan usia. Padahal, bisa jadi semua itu adalah hasil dari kekurangan gizi sejak dulu. Dan bukan hanya otot serta tulang yang perlu dijaga. Daya tahan tubuh kita pun perlu diperhatikan. Saya sering merekomendasikan telur rebus untuk pasien lansia yang mudah jatuh sakit ketika cuaca berubah. Telur mengandung selenium dan vitamin B12, zat-zat penting yang menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, agar kita tidak mudah terserang flu, demam, atau batuk pilek. Apalagi jika kita sering berdekatan dengan cucu yang sedang aktif-aktifnya, berlarian ke sana kemari, membawa virus dari sekolah atau taman bermain. Telur bisa menjadi benteng pertahanan yang murah, alami, dan mudah disiapkan setiap hari di dapur. Yang sering terabaikan adalah manfaat telur untuk otak. Banyak dari kita, setelah memasuki usia lanjut, mulai sering lupa. Lupa menaruh kunci. Lupa janji yang baru diucapkan. Bahkan lupa nama tetangga yang setiap hari menyapa. Kadang kita menertawakannya. Tapi di balik lucuan itu, ada pesan dari tubuh bahwa otak kita sedang kekurangan kolin. Kolin adalah zat yang sangat penting untuk fungsi memori, dan kabar baiknya, kolin banyak terdapat dalam kuning telur. Zat ini membantu produksi bahan kimia di otak yang menjaga daya ingat tetap tajam, bahkan dapat membantu mengurangi risiko pikun atau Alzheimer. Lebih dari itu, kolin bisa membantu menjaga suasana hati dan rasa percaya diri. Ketika ingatan kita tajam, kita merasa masih berharga, masih berguna, dan tidak menjadi beban bagi anak atau cucu yang kita cintai. Dan Bapak Ibu, satu hal lagi yang tidak kalah penting, telur juga membantu menjaga kesehatan mata kita. Dalam kuning telur terdapat dua zat berharga, lutein dan zeaxanthin. Zat ini bekerja seperti kacamata alami bagi tubuh. Mereka menyaring cahaya biru dari layar TV atau ponsel, dan melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat membantu bagi bapak dan ibu yang mulai merasa silau saat membaca, atau saat layar televisi tampak buram dan menyakitkan mata. Telur, dengan semua zat baik di dalamnya, bukan hanya membuat kenyang. Ia adalah penjaga otot, pelindung tulang, sahabat otak, dan cahaya bagi mata kita. Namun, izinkan saya mengingatkan, meskipun manfaat telur sangat besar, bukan berarti setiap orang cocok makan 2 butir telur setiap hari, terus-menerus, tanpa jeda. Setiap tubuh memiliki batasnya. Dan seringkali, batas itu tidak terlihat sampai keluhan-keluhan kecil mulai muncul. Kolesterol naik, perut terasa tidak nyaman, atau tubuh terasa berat. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut. Siapa saja yang sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi telur. Jangan sampai niat kita untuk menjaga kesehatan, justru membawa beban yang tak kita sadari. Karena pada akhirnya, Bapak Ibu, menjaga kesehatan bukan soal mengikuti tren, tapi soal memahami tubuh sendiri, mendengarkan apa yang ia butuhkan, dan memberinya yang terbaik, dengan cinta dan kebijaksanaan. Banyak dari kita datang ke dokter dengan keluhan yang terasa ringan, tapi ternyata menyimpan makna yang lebih dalam. Ada yang mengeluh dada terasa sesak, kepala sering berat seperti dipikul, atau tubuh mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas. Setelah diperiksa lebih lanjut, barulah terlihat bahwa kadar kolesterol mereka ternyata jauh melampaui batas normal. Yang membuat saya terenyuh. Ketika saya tanya soal pola makan, hampir semua jawabannya serupa. Saya makan sehat. Dok, sarapan 2 butir telur rebus, nasi putih sedikit, nggak pernah makan gorengan. Mereka yakin telah memilih jalan yang baik. Dan niat itu sungguh mulia. Tapi ketika saya gali lebih dalam, ternyata ada banyak hal lain yang luput dari perhatian, yang diam-diam memberi pengaruh besar pada tubuh mereka. Bukan hanya soal telur, tapi juga kurangnya asupan serat dari sayur dan buah, kebiasaan duduk terlalu lama, dan jarangnya melakukan pemeriksaan darah secara rutin. Hal-hal kecil yang tampak sepele, padahal sangat menentukan kesehatan jangka panjang. Untuk bapak dan ibu yang punya riwayat kolesterol tinggi, terutama jika kadar LDL pernah melewati ambang batas normal dan belum sepenuhnya stabil meski sudah minum obat,
maka kebiasaan makan 2 butir telur rebus setiap hari sebaiknya mulai dievaluasi. Bukan karena telur itu buruk. Bukan pula karena kita harus takut makan telur. Tapi karena tubuh kita sudah berubah, dan kita perlu lebih bijak dalam merawatnya. Tidak semua orang sensitif terhadap kolesterol dalam makanan. Tapi sebagian dari kita memiliki tubuh yang sangat reaktif. Sedikit saja kelebihan bisa berdampak besar. Dan disinilah letak pentingnya mendengarkan tubuh sendiri. Tidak semua orang cocok dengan pola makan yang sama. Kita tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita sedang belajar untuk lebih memahami sinyal yang dikirim tubuh setiap hari dengan bahasa yang halus tapi bermakna. Hal yang sama juga berlaku untuk mereka yang pernah mengalami serangan jantung atau memiliki riwayat penyumbatan pembuluh darah. Kita tidak sedang menyalahkan telur, tentu saja tidak. Tapi kolesterol dari makanan, kalau terus-menerus dikonsumsi tanpa kontrol, bisa memperberat beban jantung. Terutama bagi jantung yang sudah lelah, yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, menopang kita sejak muda hingga hari ini. Maka, bagi bapak ibu yang memiliki riwayat tersebut, membatasi konsumsi telur menjadi 2 hingga 3 kali seminggu, bukan setiap hari, adalah langkah bijak yang bisa menyelamatkan kesehatan. Dan bagaimana dengan ginjal? Ini yang sering kali dilupakan. Telur memang kaya protein dan sangat baik untuk menjaga kekuatan otot. Tapi di sisi lain, protein juga menambah beban kerja ginjal, karena ginjal harus menyaring sisa metabolisme dari makanan tersebut. Pada usia lanjut, fungsi ginjal kita sudah tidak sekuat dulu. Kadang belum terlihat dalam hasil laboratorium, tapi tubuh sudah memberi sinyal-sinyal awal. Pernahkah bapak atau ibu melihat air kencing berbusa? Atau merasakan kaki terasa berat, bahkan bengkak menjelang sore? Itu bisa jadi tanda bahwa ginjal sedang kelelahan. Tapi karena tak terasa sakit langsung, kita cenderung mengabaikannya. Padahal, kalau dibiarkan terus, bisa berujung pada penurunan fungsi ginjal secara permanen. Saya juga sering menemui lansia yang mengeluh perut kembung, sembelit, atau begah berkepanjangan. Ternyata, pola makan yang terlalu kaku, seperti hanya makan 2 butir telur rebus di pagi hari, tanpa sayur, tanpa buah, tanpa cukup minum air putih, bisa memperparah gangguan pencernaan tersebut. Padahal tubuh kita, terutama di usia ini, sangat memerlukan serat dan cairan agar pencernaan tetap lancar. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi menentukan kenyamanan tubuh sepanjang hari. Jika susunannya tepat, tubuh akan ringan, semangat pun mengalir. Tapi jika keliru, tubuh bisa lesu, pikiran pun jadi berat. Jadi, Bapak Ibu, meskipun telur rebus terlihat sederhana dan menyehatkan, bukan berarti bisa dikonsumsi setiap hari tanpa batas. Tubuh kita kini berbeda dengan saat muda. Apa yang dulu aman, belum tentu sekarang masih cocok. Disinilah pentingnya mendengar tubuh sendiri. Merasakan detak kecilnya, sinyal-sinyalnya yang mungkin tak terdengar, tapi selalu ada. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengingat satu hal, niat kita makan telur rebus itu mulia. Kita ingin sehat, kita ingin kuat, kita ingin tetap bisa berjalan sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Tapi dalam hidup ini, niat baik pun bisa membawa beban tersembunyi jika kita tak mengenal batas. Saya teringat seorang pasien dari Yogyakarta. Beliau disiplin luar biasa. Tidak merokok, tidak suka makanan berminyak. Setiap pagi makan telur rebus, bukan 1, tapi 3 butir sekaligus. Baginya, semakin banyak, semakin sehat. Tapi tubuh beliau berkata lain. Beliau memiliki riwayat tekanan darah tinggi, dan ginjalnya perlahan mulai kehilangan kekuatan. Awalnya tak terasa apa-apa. Tapi waktu berjalan, dan suatu hari, kaki mulai membengkak, napas terasa pendek, dan tubuhnya tak sekuat dulu. Setelah diperiksa, fungsi ginjalnya menurun drastis. Dan salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi protein yang terlalu tinggi, tanpa mempertimbangkan kemampuan ginjal yang sudah menua. Betul, protein memang penting. Tapi tubuh kita, terutama ginjal, memiliki batas kemampuan yang tidak boleh dilampaui. Bila kelebihan protein terus-menerus masuk,
sisa metabolisme akan menumpuk. Dan jika itu terus terjadi, bisa berujung pada penyakit ginjal kronis. Apalagi jika kita juga kurang minum air, jarang bergerak, atau tidak rutin mengecek kesehatan. Jika Bapak Ibu berkenan, setelah ini kita akan bahas lebih dalam, apa yang terjadi jika sinyal-sinyal tubuh itu diabaikan. Karena memahami tubuh kita sendiri, adalah langkah pertama menuju usia tua yang sehat, mandiri, dan tetap penuh harapan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tak menyadari bahwa tubuh sedang memberi isyarat lembut. Kurangnya gerakan fisik dan pola makan yang kurang seimbang bisa membawa dampak yang tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan merambat dan menggerogoti kesehatan kita dari dalam. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami buang air kecil yang tidak lancar? Atau kaki terasa berat? Bahkan bengkak menjelang sore? Kadang kita anggap itu hanya kelelahan biasa. Tapi sesungguhnya, itu bisa menjadi sinyal dari tubuh bahwa asupan protein, termasuk yang berasal dari telur, telah melewati batas kemampuan tubuh untuk memprosesnya. Namun, ada kabar baik yang menenangkan hati. Tubuh manusia, apalagi yang dirawat dengan penuh kasih, adalah ciptaan yang luar biasa. Ia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan kita memberinya kesempatan. Banyak pasien saya mulai merasa lebih ringan, lebih bugar, bahkan lebih ceria, hanya dengan melakukan perubahan kecil. Mengatur kembali pola makan, mengurangi frekuensi konsumsi telur rebus, dan memperbanyak minum air putih hangat setiap hari. Mereka tidak perlu benar-benar berhenti makan telur, hanya lebih bijak dalam mengatur porsinya. Di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap bahaya yang mengintai diam-diam. Salah satunya adalah kolesterol. Memang, banyak penelitian terbaru mengatakan bahwa pada sebagian besar orang sehat, kolesterol dari makanan seperti telur tidak terlalu berpengaruh besar. Tapi, ada satu kenyataan yang sering luput dari perhatian. Sekitar 1 dari 4 orang ternyata sangat sensitif terhadap kolesterol dari makanan. Dan jika Bapak atau Ibu punya riwayat kolesterol tinggi, atau jika orang tua dulu pernah mengalami penyakit jantung atau stroke, maka besar kemungkinan Bapak atau Ibu termasuk dalam kelompok yang rentan ini. Kolesterol tinggi itu seperti api kecil di balik tembok. Tak terlihat, tak terasa, tapi terus menyala, perlahan membakar pembuluh darah dari dalam. Kita merasa baik-baik saja, sampai suatu hari, tiba-tiba terjadi serangan jantung atau stroke, tanpa peringatan yang jelas. Itu sebabnya, menjaga pola makan bukan soal mengikuti tren, tapi tentang mengenali tubuh sendiri dan menghargai kehidupan. Belum lagi soal pencernaan. Telur rebus, jika dimasak terlalu keras, bisa menjadi padat dan sulit dicerna. Saat usia bertambah, tubuh kita pun berubah. Produksi enzim pencernaan mulai menurun. Makanan yang dulunya terasa ringan, kini bisa membuat perut terasa penuh, begah, bahkan sembelit. Bayangkan jika pagi-pagi hanya sarapan 2 telur rebus, tanpa sayur, tanpa buah, dan tanpa cukup air putih. Lalu siangnya, perut terasa penuh, buang air besar pun menjadi sulit. Itu bukan sekadar gangguan pencernaan biasa, tapi peringatan halus dari tubuh bahwa sistem di dalam mulai kelelahan. Dan ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan, padahal sangat penting, risiko infeksi dari telur setengah matang. Telur yang tidak dimasak sempurna bisa mengandung bakteri Salmonella. Bagi anak muda, mungkin hanya menyebabkan diare ringan. Tapi bagi kita yang sudah berusia lanjut, dengan daya tahan tubuh yang tak sekuat dulu, akibatnya bisa sangat serius. Demam tinggi, dehidrasi berat, bahkan harus dirawat di rumah sakit, hanya karena 1 butir telur yang kurang matang. Jadi, Bapak Ibu, ini bukan tentang takut makan telur. Bukan pula tentang melarang. Ini adalah soal memahami batas. Soal menyadari bahwa tubuh kita punya kapasitas yang berbeda. Kita tidak bisa merasa aman hanya karena belum merasakan keluhan. Justru saat tubuh masih terasa sehat, disitulah saat terbaik untuk menjaga dan merawatnya. Sering saya ditanya, "Dok, kalau saya makan 2 butir telur rebus setiap hari tanpa jeda, apa yang bisa terjadi?" Pertanyaannya wajar, karena banyak yang, di awal-awal, merasa lebih segar. Tubuh terasa bertenaga, otot lebih kuat, dan tidak mudah lelah. Itu benar.
Karena telur memang kaya protein dan lemak sehat, sangat bermanfaat bagi lansia yang ingin tetap aktif. Tapi, mulai hari kelima, sampai akhir minggu pertama, bagi sebagian orang, tubuh mulai memberi tanda-tanda kecil yang tak boleh diabaikan. Misalnya, perut terasa lebih sering kembung, buang air kecil jadi jarang atau tidak tuntas, atau kepala terasa berat ketika bangun pagi. Gejala-gejala ini mungkin tampak sepele, tapi bisa menjadi isyarat awal bahwa tubuh mulai kesulitan menyesuaikan diri dengan beban yang terus-menerus masuk. Terutama pada mereka yang fungsi ginjalnya sudah tidak optimal, atau kadar kolesterolnya cenderung tinggi. Karena itu, mari kita jaga tubuh ini seperti merawat sahabat lama. Dengarkan ia, hargai ia, dan beri apa yang benar-benar ia butuhkan, bukan hanya apa yang kita anggap sehat, tapi yang betul-betul cocok untuk kita di usia sekarang. Karena kesehatan bukan tentang banyaknya makanan bergizi, tapi tentang keseimbangan, kepekaan, dan kasih sayang pada tubuh sendiri. Satu hal yang sering terlupakan dalam menjaga kesehatan di usia senja adalah bahwa tubuh kita tidak selalu berbicara lewat rasa sakit. Ia jarang berteriak, lebih sering berbisik, lewat tanda-tanda kecil yang sering kita anggap biasa. Seperti perut terasa begah, kepala terasa berat saat bangun pagi, atau buang air kecil yang tidak lancar seperti biasanya. Kita mengira itu hanya kelelahan sesaat. Tapi sesungguhnya, tubuh sedang meminta perhatian. Ia sedang berkata, berilah aku jeda, dengarkan aku lelah. Jika sinyal-sinyal halus itu terus kita abaikan, dan tubuh terus dipaksa menerima beban tanpa istirahat, maka kondisi bisa memburuk, pelan-pelan, diam-diam, tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk bernapas, untuk pulih, untuk menata ulang keseimbangannya. Salah satu caranya adalah dengan mengatur ulang pola makan, terutama kebiasaan makan telur rebus yang tampaknya sederhana, tapi ternyata tidak selalu cocok untuk semua orang. Telur tetap bisa menjadi sahabat yang baik bagi tubuh lansia. Tapi seperti semua sahabat sejati, ia pun perlu diberi ruang. Kita tidak bisa terus mengandalkannya setiap hari, tanpa variasi, tanpa jeda. Cobalah sesekali memberi tubuh waktu untuk beristirahat dari asupan telur. Misalnya, makan telur rebus selama 3 hari berturut-turut, lalu 1 hari tanpa telur. Atau 5 hari dalam seminggu, 2 hari untuk memberi kesempatan tubuh mengatur ulang keseimbangannya. Percayalah, variasi kecil seperti ini bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan jangka panjang. Banyak penyakit di usia lanjut bukan karena makanannya salah, tapi karena caranya yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh yang sudah berubah. Dan setelah ini, kita akan bahas bersama bagaimana cara terbaik mengolah dan mengonsumsi telur rebus agar tetap aman, tetap bergizi, dan tetap bersahabat bagi tubuh Bapak Ibu sekalian. Langkah pertama yang paling penting, pastikan telur direbus hingga matang sempurna. Bukan setengah matang, dan bukan pula kuningnya masih lembek di dalam. Kenapa ini penting? Karena telur yang tidak matang sempurna bisa mengandung bakteri seperti Salmonella. Pada anak muda, infeksi ini mungkin hanya menyebabkan diare ringan. Tapi pada lansia, infeksi seperti ini bisa menjadi sangat berbahaya, menyebabkan demam tinggi, dehidrasi berat, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Jadi, pastikan air sudah benar-benar mendidih saat mulai merebus, dan telur dimasak minimal 10 hingga 11 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam air dingin untuk menghentikan proses pematangan dan agar kulitnya mudah dikupas. Hasilnya, tekstur telur menjadi lebih lembut dan mudah dikunyah, terutama bagi bapak ibu yang giginya sudah tidak sekuat dulu. Ada juga hal penting lainnya yang sering terlupakan. Jangan langsung makan telur bersamaan dengan minum obat atau suplemen pagi. Berilah jeda sekitar 30 hingga 60 menit agar tubuh bisa menyerap nutrisi dari masing-masing dengan lebih optimal. Dan tolong, jangan hanya sarapan dengan telur saja. Saya sering menjumpai pasien lansia yang setiap pagi hanya makan 2 telur rebus dan teh manis. Tanpa sayur, tanpa buah, tanpa karbohidrat. Padahal di pagi hari, tubuh kita butuh tenaga untuk beraktivitas. Butuh serat untuk pencernaan. Butuh vitamin untuk menjaga semangat dan kesegaran otak.
Cobalah memadukan telur rebus dengan semangkuk sayur rebus atau lalapan segar, sepotong roti gandum, singkong rebus, dan segelas air putih hangat. Kombinasi ini bukan hanya menyeimbangkan gizi, tapi juga membantu tubuh merasa lebih ringan dan nyaman sepanjang hari. Dan untuk variasi, telur tidak selalu harus direbus. Bapak Ibu bisa membuat telur dadar tipis dengan sedikit minyak zaitun, atau orak-arik dengan campuran sayur seperti bayam, tomat, atau jamur. Cara ini membuat sarapan terasa lebih nikmat, tidak membosankan, dan tubuh pun menerima manfaatnya dengan lebih baik. Variasi itu penting, Bapak Ibu, supaya kita tetap semangat makan setiap hari, tidak bosan, dan tetap bisa menikmati momen sarapan sebagai waktu yang menyenangkan. Dan bagi Bapak Ibu yang punya riwayat kolesterol tinggi, darah tinggi, atau masalah ginjal, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Tidak semua orang cocok makan 2 butir telur tiap hari. Kadang, 1 butir per hari sudah cukup. Atau cukup 2-3 kali dalam seminggu. Asal dikombinasikan dengan makanan lain yang bergizi seimbang, manfaatnya tetap terasa. Dan satu pesan yang tidak kalah penting, jangan hanya ikut-ikutan. Hanya karena tetangga setiap pagi makan 2 butir telur dan tampak sehat, bukan berarti tubuh kita juga akan merespons dengan cara yang sama. Ingatlah, setiap tubuh diciptakan dengan kondisi, riwayat, dan kebutuhan yang berbeda. Maka langkah pertama yang paling bijak adalah, kenali tubuh sendiri. Dengarkan sinyal-sinyalnya. Ubah kebiasaan makan dengan langkah-langkah kecil, yang masuk akal, yang tidak memaksa, dan tetap bisa dinikmati dengan hati yang tenang. Karena sejatinya, Bapak Ibu, menjadi sehat di usia tua bukan hanya soal makan apa, tapi bagaimana kita memperlakukan tubuh, dengan cinta, dengan perhatian, dan dengan penuh kasih sayang. Dan setelah semua yang kita pelajari hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memandang telur rebus dengan cara yang lebih bijak. Telur bukanlah musuh yang perlu ditakuti, dan juga bukan satu-satunya penyelamat yang harus dikonsumsi setiap hari. Telur itu baik. Ia bisa menjadi sahabat setia dalam menjaga kesehatan, asal kita tahu kapan harus mendekap, dan kapan memberi jarak. Karena seperti semua sahabat sejati, telur pun punya batas yang perlu kita hormati. Kita sudah belajar bersama bahwa di dalam 2 butir telur rebus terdapat begitu banyak kebaikan. Protein untuk menjaga otot tetap kuat, vitamin D untuk tulang dan kekebalan tubuh, kolin untuk menjaga daya ingat agar tetap tajam, serta antioksidan untuk melindungi mata dari kerusakan. Tapi kita juga belajar bahwa kebaikan akan terasa utuh jika disertai kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu lahir saat kita mulai benar-benar mendengarkan tubuh sendiri.